Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan gaya kepemimpinan kepala ruang terhadap kinerja perawat pelaksana di rumah sakit. Latar belakangnya sendiri di sini, pelayanan keperawatan adalah bagian dalam sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit, di mana pelayanan keperawatan merupakan salah satu komponen yang penting dalam mencapai pelayanan kesehatan yang berkualitas. Alat ukur dalam kualitas atau tidaknya suatu pelayanan keperawatan adalah bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien memuaskan atau tidak. Di sini, citra rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh kualitas kinerja perawat yang rendah atau baik, di mana respon yang tidak memuaskan dari pasien sebagai pengguna pelayanan keperawatan merupakan gambaran dari kinerja perawat yang rendah. Pasien sebagai salah satu pengguna pelayanan keperawatan menuntut untuk mendapatkan pelayanan keperawatan secara maksimal atau haknya sebagai pengguna pelayanan keperawatan ketika dirinya mengalami kesakitan, yaitu pelayanan yang berkualitas atau bermutu. Nah, di sini hasil penelitian Royani tahun 2010 tentang kinerja perawat menemukan terdapat kinerja perawat yang baik dan kurang, yaitu 49,5% untuk yang kategori baik dan 50,5% untuk kategori yang kurang, di mana kurang efektifnya kepemimpinan merupakan faktor yang penyebab kinerja rendah, di mana sistem penilaian pelaksanaan perawat merupakan alat ukur yang digunakan untuk mencapai hasil organisasi yang baik. Ujung tombak tercapainya mutu pelayanan rumah sakit yang baik adalah cerminan dari kepala ruang yang bertanggung jawab mengawasi perawat pelaksana dalam melakukan pelayanan keperawatan. Nah, di sini untuk fenomena yang saya temukan yaitu di mana di rumah sakit di daerah istimewa Yogyakarta terdapat bangsal kelas 3 di mana di sana kinerja perawatnya kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan karena beberapa faktor. Kepala ruang di bangsal tersebut setiap melakukan meeting morning hanya menanyakan tentang jumlah pasien, dokter penanggung jawab, dan tidak tindakan yang akan diberikan. Kepala ruang di sana kurang berperan aktif dalam mengontrol dan mengawasi perawat pelaksananya, di mana padahal dalam memberikan pelayanan kesehatan, kinerja perawat masih kurang maksimal. Di sini untuk teori gaya kepemimpinan yang saya ambil dan saya ingin terapkan yaitu tentang gaya kepemimpinan demokratis. Nah, di sini gaya kepemimpinan itu sendiri ada dua jenis, yaitu ada teori bakat dan teori perilaku. Di mana untuk teori bakat itu sendiri menekankan bahwa setiap orang adalah pemimpin. Pemimpin dibawa sejak lahir bukan didapatkan. Dan mereka mempunyai karakteristik tertentu yang membuat mereka lebih baik dari orang lain. Yang kedua itu ada teori perilaku. Di sini teori perilaku ini adalah lebih menekankan pada apa yang dilakukan pemimpin dan bagaimana seorang manajer menjalankan fungsinya itu sendiri. Di sini saya ambil teori perilaku sendiri, di mana teori perilaku ini ada beberapa jenisnya. Di sini disebutkan ada 7 jenis untuk teori perilakunya. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan menurut Ten Brough and Warren H. Smith. Terus yang kedua itu ada gaya kepemimpinan menurut Blicker. Terus yang ketiga itu ada gaya kepemimpinan menurut teori X dan teori Y. Yang keempat itu ada gaya kepemimpinan menurut Robert Horst. Yang kelima itu ada gaya kepemimpinan menurut Early dan Blackhart. Yang keenam itu ada gaya kepemimpinan menurut Lipis dan Kiewit. Yang ketujuh itu ada gaya kepemimpinan berdasarkan kekuasaan dan wewenang. Nah, di sini saya ambilnya gaya kepemimpinan berdasarkan kekuasaan dan wewenang, di mana di sini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan partisipatif, dan gaya kepemimpinan bebas tindak.
Nah, untuk pembahasannya sendiri di sini yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa di sini saya menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, di mana gaya kepemimpinan demokratis ini merupakan kepemimpinan yang menghargai sifat dan kemauan setiap staf, menggunakan kekuasaan posisi dan pribadinya untuk mendorong ide dari staf, memotivasi kelompok untuk menentukan tujuan sendiri, membuat rencana dan pengontrolan dalam penerapannya. Informasi diberikan seluas-luasnya dan terbuka. Nah, di sini gaya kepemimpinan ini dapat meningkatkan kinerja perawat karena dengan gaya kepemimpinan demokratis ini, kepala ruang dapat merencanakan dan mengontrol kinerja perawatnya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan. Nah, di sini kepala ruang juga dapat memberikan ide-ide baru dan memberikan motivasi kepada bawahannya untuk bekerja dengan penuh semangat sehingga kinerja perawat dapat meningkat. Nah, di sini inti dari gaya kepemimpinan demokratis ini bahwa di sini kepala ruang atau karu itu sendiri dapat memberikan ide-ide baru dan juga dapat turun langsung mengawasi bawahannya atau perawat pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Kemudian teori kepemimpinan ini juga dikaitkan dengan surat yang ada di Al-Quran, yaitu surat Al-Nisa ayat 58, di mana sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian dijelaskan juga berdasarkan surat Asy-Syura ayat 38, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Di sini penelitian yang mendukung dari penjelasan saya tadi adalah penelitian menurut Trevia dan kawan-kawan pada tahun 2015 dengan judul Hubungan Gaya Kepemimpinan Kepala Ruang dengan Kinerja Perawat Pelaksana dalam menerapkan asuhan keperawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Maijen H.A. Talib Kerinci. Di mana hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan tentang gaya kepemimpinan kepala ruang terhadap kinerja perawat pelaksana. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri di sini, kurang efektifnya kepemimpinan merupakan faktor penyebab kinerja rendah, di mana sistem penilaian pelaksanaan perawatan merupakan alat ukur yang digunakan untuk mencapai hasil organisasi yang baik. Gaya kepemimpinan demokratis merupakan kepemimpinan yang menghargai sifat dan kemauan setiap staf, menggunakan kekuasaan posisi dan pribadinya untuk mendorong ide dari staf, memotivasi kelompok untuk menentukan tujuan sendiri, membuat rencana dan pengontrolan dalam menerapannya. Informasi diberikan seluas-luasnya dan sifatnya terbuka. Nah, gaya kepemimpinan demokratis dapat diterapkan kepada kepala ruang karena dapat merencanakan dan mengontrol kinerja perawat dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan. Nah, di sini kepala ruang juga dapat memberikan ide-ide baru dan memberikan motivasi kepada bawahannya untuk bekerja dengan penuh semangat sehingga kinerja perawat dapat ditingkatkan. Mungkin itu untuk pemaparan tentang gaya kepemimpinan. Saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.